Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Salwa Adela Putri dengan NIM 2501087 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Putri Karunisa dengan nomor NIM 2501085. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dengan nomor NIM 2501084. Perkenalkan, nama saya Kasina Zahira dengan NIM 2501086. Saya selaku moderator, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Profesor Hajah Dr. Hasna Faiza ARMHum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi yang telah diberikan. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang proposal. Baik, saya selaku moderator akan menjelaskan materi pertama. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan tujuan dan rencana dari suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan dari kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi, dengan adanya proposal, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan dari teks proposal tersebut. Baik, selanjutnya ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membangun teks proposal. Yang pertama, kita harus merekonstruksi teks proposal. Yang kedua, membangun teks proposal. Yang ketiga, menyusun teks proposal dalam genre makro. Yang keempat, rangkuman. Dari 4 hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Hairunisa. Di sini saya akan melanjut ke pembahasan materi kelompok kami dengan membahas bagaimana cara merekonstruksi teks proposal. Nah, merekonstruksi teks proposal itu sendiri merupakan menyusun kembali sebuah teks proposal menggunakan bahasa kita sendiri, namun tetap memperhatikan struktur, isi, dan genre mikro yang sudah ada. Adapun langkah-langkah untuk merekonstruksi teks proposal ialah yang pertama, menentukan teks proposal yang akan kita rekonstruksi. Selanjutnya, membaca teks proposal tersebut dengan teliti dan pahami struktur beserta isinya. Selanjutnya, ringkas tahapan demi tahapan pada struktur teks tersebut dengan kalimat-kalimat yang sudah kita bangun sendiri, namun jangan mengubah struktur dan isi teks yang sudah ada. Dan jangan mengubah juga genre mikro yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, rangkai ringkasan dari setiap struktur teks menjadi satu kalimat. Dan yang terakhir, sebelum dianggap menjadi kesatuan ringkasan yang terakhir, periksa kembali apakah rangkaian ringkasan tersebut sudah disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rekonstruksi teks proposal tidak harus dilakukan secara individu. Kalian juga bisa melakukannya secara bersama-sama atau berkelompok dengan teman-teman kalian. Namun, tetap harus memperhatikan teks proposal yang sudah ada tanpa mengubah struktur, isi, dan genre mikronya. Baik itu untuk teks proposal kegiatan maupun teks proposal penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembangunan teks proposal. Nah, untuk membangun teks proposal secara mandiri, sebelumnya kita harus menentukan jenis proposal yang akan kita buat. Bisa jenis proposal kegiatan, bisnis, maupun penelitian. Selanjutnya, kita harus memahami tujuan proposal yang kita buat itu untuk apa. Lalu, susun secara sistematis mulai dari latar belakang, tujuan, rancangan kegiatan atau penelitian, anggaran dana hingga penutup dengan bahasa baku dan terstruktur. Teman-teman bisa memulainya dari kerangka dan garis besar isi, lalu dikembangkan setiap kata menjadi satu kalimat yang jelas dan ringkas, serta tepat dengan bahasa Indonesia yang sudah seharusnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dengan nomor NIM 2501084 akan menjelaskan mengenai materi penyusunan teks proposal menggunakan genre mikro dan juga makro beserta tujuannya. Yang pertama, menyusun teks proposal dalam genre makro. Penyusunan teks proposal dalam genre makro berarti kita menyusun teks proposal yang tujuannya membujuk dan melibatkan banyak bagian yang saling terkait. Genre makro lebih kompleks karena menyeluruh, bersifat persuasif untuk meyakinkan pembaca dan mengatur kerangka besar seperti latar belakang, bagian, tujuan, metode, dan anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menyusun teks proposal dalam genre mikro.
Penyusunan teks proposal dalam genre mikro artinya kita menyusun proposal dengan fokus pada detail-detail kecil seperti judul, latar belakang, tujuan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan penyusunan teks proposal menggunakan genre mikro dan juga makro. Tujuan dari makro adalah mengajak pihak lain untuk menyetujui atau mendukung suatu proyek atau kegiatan dengan menyampaikan manfaat dan urgensinya secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tujuan mikro, yaitu adalah memberikan rincian teknis seperti anggaran, jadwal, dan langkah-langkah spesifik agar proposal dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Jadi intinya teks proposal harus disusun menggunakan genre makro dan juga mikro. Dikarenakan genre makro mencakup seluruh keseluruhan teks proposal, sedangkan genre mikro menjelaskan detail-detail tentang genre makro. Baik, saya Kasila Zahira ingin menjelaskan tentang analisis teks proposal. Analisis proposal berarti kita harus menilai seberapa baik proposal itu dibuat. Dengan cara yang pertama yaitu analisis struktur teks. Kita harus mengecek bagian-bagian penting seperti judul, latar belakang, tema, anggaran, dan penutup itu sudah ada atau tidak. Yang kedua, kita harus cek kejelasan latar belakang dan tujuan. Apakah alasan mengajukan proposal itu jelas dan apakah tujuan kegiatan realistis dan terukur. Yang ketiga yaitu perhatikan konsistensi bahasa. Bahasa yang digunakan harus jelas, sopan, dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat yaitu nilai kelayakan isi. Apakah rencana kegiatan itu masuk akal untuk dilakukan dan apakah anggaran sesuai dengan kegiatan. Yang kelima yaitu simpulkan kelebihan dan kekurangan proposal. Dari hasil analisis, kita bisa tahu bagian mana yang sudah bagus dan bagian mana yang harus diperbaiki. Kesimpulannya yaitu proposal itu penting bagi kita karena menjadi pedoman sekaligus meyakinkan pihak lain untuk mendukung kegiatan dan membangun konteks, berarti memahami dulu masalah dan kebutuhan sebelum menulis proposal. Dan yang selanjutnya menelusuri model teks. Itu membantu kita untuk tahu struktur dan ciri bahasa yang tepat. Selanjutnya yaitu menganalisis proposal, melatih kita untuk berpikir kritis, teliti, dan mandiri dalam menyusun rencana yang baik. Jadi intinya, kalau kita bisa membangun konteks, menelusuri, dan menganalisis proposal dengan baik, maka kita bisa membuat proposal yang lebih kuat, meyakinkan, dan layak diajukan. Sekian dari saya. Baiklah, sekian penjelasan tentang teks proposal dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.